Iya ya Pak. Ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fikri. Saya akan memulai kegiatan pada hari ini. Seperti biasa, saya akan membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar Bapak Taufik? Semoga Bapak dan teman-teman peserta semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terhormat, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Bapak Taufik Ikram Jamil. Beliau ini lahir di Teluk Belitung, Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau pada tanggal 19 September tahun 1963. Beliau merupakan penggiat kebudayaan, akademis, dan sastrawan. Kini beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau. Ia telah menulis lebih dari 20 buku, baik prosa maupun puisi, dan kajian budaya, bahkan buku pelajaran budaya Melayu Riau untuk SD sampai SMA sederajat. Nah, oleh karena itu, Bapak Taufik Ikram Jamil akan menjadi narasumber di kegiatan kita pada hari ini, yaitu akan merefleksikan kembali kegiatan yang telah kita lakukan 2 minggu sebelumnya, yaitu kegiatan kunjungan di Candi Muara Takus dan kegiatan kunjungan di Istana Siak. Baik. Seperti biasanya, saya akan memulai kegiatan ini dengan melihatkan video pembuka seperti biasanya. Oleh karena itu, tetap ikuti Zoom meeting ini dan saya akan membagikan video tersebut. Menyusuri sejarah peradaban, liuk sungai, gemercik arus, menghilir dari hulu ke muara. Saudara, Riau masih seperti dahulu, di mana kultur dan keelokan alam saling berjabat tangan, menyajikan romantika, eksotika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, bertemu lagi di modul Nusantara episode ketiga. Di episode kali ini, kita akan melakukan kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi yang kita lakukan yaitu bagaimana kita memahami kembali apa yang telah kita lakukan 2 minggu di belakangan ini, yaitu kegiatan kunjungan di Istana Siak dan kegiatan kunjungan ke Candi Muara Takus. Tepat di belakang saya ini adalah rumah Tuan Kadi, yang mana pada sejarahnya merupakan rumah singgah bagi Sultan Siak ketika ingin berkunjung ke Senapelan. Senapelan itu sekarang ini disebut sebagai Pekanbaru. Nah, oleh karena itu, saksikan terus modul Nusantara episode ketiga ini agar kita bisa memahami bagaimana pemahaman kita terhadap apa yang telah kita pelajari di 2 minggu sebelumnya, yaitu mengenai Candi Muara Takus dan Istana Siak. Nah, di sini kita akan berdiskusi dengan seorang ahli, yaitu sejarawan, budayawan Riau. Oleh karena itu, saksikan terus modul ini selama 1 jam ke depan. Indah sungguh si burung dara, terbang rendah di atap rumah. Selamat datang di modul Nusantara, di tanah Melayu, bumi berkuah. Sambal tempoyak, sambal terasi, memang sedap dimakan nanti. Bertemu makna di modul refleksi, eratkan kebinekaan, satukan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai seluruh mahasiswa di Indonesia dan kemudian Bapak Ibu dosen program modul Nusantara. Jumpa lagi dengan kami di program modul Nusantara. Pada kegiatan pagi hari ini kita akan melakukan sebuah proses refleksi dari kegiatan yang kita lakukan pada kegiatan kebinekaan pertama, yaitu kunjungan ke Candi Muara Takus dan kunjungan ke Istana Siak. Pada pagi hari ini kita sudah mengundang sejarawan yang memahami dan mengerti tentang proses dari peradaban Melayu Riau ini, baik itu di Istana Siak maupun di Candi Muara Takus. Mari kita ikuti wawancara dan diskusi kita dengan ahli sejarawan Provinsi Riau yang akan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan pemahaman dan kesadaran kepada kita tentang arti pentingnya keanekaragaman budaya dalam Indonesia ini, dalam menyatukan semua warga bangsa Indonesia dan kesadaran untuk tetap bersatu dalam satu bingkai kebinekaan. Oke, mari kita lihat bersama. Nah, baik, itu adalah video opening dari kami sebagai mentor dan juga sebagai dosen pembimbing modul Nusantara ini. Nah, baik, untuk mengingat kembali kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu kunjungan di Candi Muara Takus dan kunjungan di Istana Siak, kami akan menampilkan video dokumentasi perjalanan kami dan atau juga bisa disebut sebagai video kegiatan kami yang telah kami lakukan sebelumnya untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, sebelum kita mulai acara inti, saya akan menampilkan 2 buah video yang harus ditonton oleh
teman-teman semuanya. Baik, selamat menonton ya. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to grab my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm in it all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Teman-teman semuanya, dalam perjalanan kita ke Siak, Istana Siak, Kabupaten Siak itu, di tengah-tengah perjalanannya itu ada tempat makan yang paling enak gitu ya, itu soto. Nah, teman-teman harus lihat sotonya kayak mana gitu ya. Jadi bisa kita singgah sebentar untuk ngisi perut ya, ngangetin perut gitu ya. Nah, ada soto. Bagaimana sotonya? Oh, kita lihat sotonya seperti apa. Gitu, mana tahu pergi ke Pekanbaru. Oke. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita dalam perjalanan akan makan soto ya. Sotonya enak nih, panas-panas. Nah, ini soto khas Sumatera ya, mana ada misoa, ya di sini ada mie-nya. Kemudian ada dikasih daging, soto daging ya. Kemudian ada dikasih ini daun-daun bawang. Kita coba ya. Enak. Ya, sama ada ini pergedel, dikasih pergedel gitu ya. Jadi kalau kita makan di Sumatera itu biasanya dicampur pakai nasi ya. Nah, kita kasih kuah. Coba ya, coba. Sedap.
kita alhamdulillah setelah perjalanan dari Kota Pekanbaru sampai ke Siak, ya, selama 2 jam kita sudah sampai di depan Istana Siak. Kita akan mewawancarai tokoh adat atau juga disebut dengan pemandu di Istana Siak ini tentang bagaimana sejarah dan perkembangan dari Istana Siak. Yuk kita langsung lihat. makam ya pahlawan nasional Sultan Syarif Qasim II ya. Oke. Dan kemudian di sampingnya ada Masjid Raya Shah Budin. Makan, Pak. Wih, makan. Ya, enak makan. Siap.
Baik, itu tadi adalah video perjalanan kita kemudian video selanjutnya akan langsung saya tayangkan, yaitu video perjalanan kita ke Candi Muara Takus. Halo Encik dan Puan seluruh Indonesia, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa Oke dah. Komen, share, dan subscribe channel. Udah video? Dah. Guys, Cik dan Puan semuanya, support terus saya punya channel ini. Macam mana kita nak jadi YouTuber? Jangan lupa subscribe, like, share. Oke, tahan. Anjay. Jangan lupa Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama kami program pertukaran mahasiswa dalam mata kuliah modul Nusantara. Pada kegiatan kebinekaan yang kedua ini, kita akan pergi ke Candi Muara Takus. Alhamdulillah kita dari Pekanbaru tadi jam 6, dan kemudian dalam perjalanan kita isi perut kita serta dengan sarapan pagi. Ada makanan yang paling unik dan paling digemari oleh warga Bangkinang ini adalah sate ocu iman. Nah, sate ocu iman ini terletak dalam perjalanan kita ke Candi Muara Takus. Yuk makan dulu nih sate ocu iman. Nah, sate ocu iman ini dia berbeda dengan sate-sate pada umumnya. Itu yang membuat unik sate ini, gitu ya. Sate ini ada sate daging, ada sate ayam. Dia akan dikasih dua ini ketupat dan kemudian pada biasanya dan kemudian ada satenya, gitu ya. Nah, sate ayam ini itu luar biasa enaknya. Kita coba ya. Sedap. Kalau pergi Pekanbaru Candi Muara Takus, jangan lupa coba sate ocu iman. Yuk kita makan dulu. Apalagi kalau kita makan pakai yang namanya lontong, itu cocok sekali dengan namanya isi perut kita pagi-pagi hari. Nah, sehingga rasa lapar itu hilang. Ditambah lagi dengan secangkir teh hangat, gitu ya. Itu betul-betul membangkitkan mood booster kita di pagi hari ini untuk sampai ke Candi Muara Takus. Coba lagi. Sedap. Pergi Pekanbaru, jangan lupa makan sate ocu iman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah sampai di Candi Muara Takus. Ya, perjalanan dari Pekanbaru menuju Candi Muara Takus itu ditempuh dalam 2,5 jam ya. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada program modul Nusantara ya dalam kegiatan pertukaran mahasiswa ini. Pada kegiatan yang kedua ini yaitu kegiatan Kebinekaan 2, kita akan melakukan kunjungan ke Candi Muara Takus. Oke, kita akan melihat dan kemudian kita akan melakukan sebuah wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar, bagaimana sejarah peradaban ini merupakan salah satu candi Buddhis yang ada di Kabupaten Kampar ini. Bagaimana sejarahnya dan seperti apa fungsi dan kondisi dari Candi Muara Takus ini? Mari kita pelajari bersama sejarahnya dan ikuti kegiatan ini dengan seksama. Semoga nanti kita bisa memahami, mengenali keanekaragaman budaya dan kemudian keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Diharapkan dengan kegiatan ini kita saling mengerti dan memahami betapa kayanya keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, dengan kegiatan ini kita akan bisa menyadari kondisi kekayaan Indonesia ini, keanekaragaman Indonesia ini dalam satu bingkai, yaitu bingkai kebinekaan. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi 2 video yang telah saya tayangkan, yaitu video perjalanan kita di Candi Muara Takus dan juga perjalanan kita di Istana Siak. Nah, baik langsung saja kita akan memasuki acara inti. Nah, acara ini akan saya kembalikan ke dosen pembimbing modul Nusantara ini, yaitu Bapak Dr. Fikri. Kepada Bapak, saya persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi Wassalatu wassalamu video ala yang asrafil saya anbiya'i tayangkan, wal mursalin. yaitu video Dan jadi Rasulullah dan juga ajmain. perjalanan kita di Istana Asia. Ini mohon maaf. Nah, baik langsung saja memasuki acara Sorry ini. suaranya ya. Nah, acara ini akan saya kembalikan ke acara ini, yaitu Mohon maaf, baik. Mohon maaf, Bapak Ikram, ada kesalahan teknis. Ada tadi suaranya double. Gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sudah kedatangan tamu, yaitu siapa yang tidak kenal dengan Bapak Taufik Ikram Jamil, gitu ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk sharing dan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu kunjungan ke Istana Asia dan juga ke Candi Muara Takus. Teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia dan kemudian Bapak Ibu dosen modul Nusantara, sebagaimana kita tahu Pak Taufik Ikram Jamil ini adalah program dari pemerintah untuk memberikan pertukaran mahasiswa dari Pulau Jawa ke Sumatera. Ada satu modul kuliah di mana kegiatannya itu adalah kebinekaan dalam modul Nusantara, ajaran tentang keanekaragaman budaya, tari, dan kemudian kegiatan refleksi ini tujuannya adalah dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini susah menemukan ya, mendapatkan nasional gitu ya, tapi masih semangat untuk memberikan ilmunya terhadap mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Dan kita juga mahasiswa yang ada di Indonesia yang ikut program pertukaran mahasiswa ini. Nah, bahkan bacakan tentang biodata beliau dulu nih, orang hebat dari Riau 1 ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator tadi, mentor saya, bahwa Bapak Taufik Ikram Jamil ini lahir di Teluk Belitung, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada tahun 19 September 1963. Dan beliau ini adalah jati ya, anak jati Riau, ya, artinya orang asli Melayu gitu ya. Beliau penggiat kebudayaan, juga akademisi, sama kayak saya nih Pak, saya juga dosen, dan juga sastrawan gitu. Kini beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau. Nah, kemudian beliau menulis lebih dari 20 buku. Ini teman-teman mahasiswa perlu kita contoh nih. Beliau ini aktif menulis 20 buku, baik prosa maupun puisi dan kajian budaya. Nah, Bapak Taufik Ikram Jamil ini dikenal dengan Bapak TIJ ya. TIJ bahkan membuat buku pelajaran budaya Melayu Riau yang saya jelas kemarin waktu kita di Istana Asia, bahwa muatan nilai-nilai budaya Melayu itu sudah masuk ke muatan lokal. Jadi Bapak Taufik Ikram Jamil ini adalah seorang yang membuatnya, nilai-nilai budaya itu dalam kurikulum pendidikan di Provinsi Riau. Nah, buku terbarunya itu ada Presiden Zulkifli Bahri,
biografi kesaksian, siapa yang nggak kenal gitu ya, pasti orang sastra. Kebetulan ini Pak Ikram ada kita yang Nah, artinya Pak Taufik Ikram Jamil ini teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia bukan kaleng-kaleng lagi ya. Gitu ya. Artinya orang yang sudah diakui oleh negara dan dunia. Nah, kemudian setelah itu beberapa penghargaan telah diraih oleh beliau dari Yayasan Sagang, menilai bukunya bertajuk Sandiara Hang Tua sebagai buku terbaik tahun 1997. Nah, sedangkan tahun 1998 cerpennya yang bertajuk Pagi Jumat Bersama Amo menjadi cerpen utama di Indonesia menurut versi Dewan Kesenian Jakarta. Menyusul romannya bertajuk Hampasan Gelombang sebagai salah seorang pemenang dalam sayembara di lembaga serupa. Nah, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan untuk pembicaranya ya membaca Hang Jebat sebagai karya sastra terbaik pada tahun 1999. Nah, untuk kumpulan saja Tersebab Aku Melayu, masuk 5 besar dalam Katulistiwa Literary Award tahun 2010 dan disebut sebagai satu dari 3 kumpulan puisi penting tahun 2010 oleh majalah Tempo. Buku puisi tersebut, Tersebab Daku Melayu, itu memperoleh predikat buku puisi pilihan Hari Puisi Indonesia tahun 2015. Nah, karyanya juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, diantaranya di bawah judul What Lies and Other Form oleh BTW. Saya tidak tahu nih BTW ini apa, Pak. Nanti mungkin bisa dijelaskan BTW itu award apa pada tahun 2015, ya Pak ya. Nah, buku-bukunya beliau ini juga sampai menjadi objek kitab khatam ya, kaji sejumlah mahasiswa di Pekanbaru, di Yogyakarta, Solo, bahkan Belanda. Luar biasa ya teman-teman ya. Kasih tepuk tangan dulu nih Pak untuk pembicara kita pada pagi hari, Pak Taufik Ikram Jamil. Dan menarik lagi beliau ini ya, dia punya ini ya, di sisi lain Bapak nih, Pak Taufik ini juga dikenal sebagai penggiat seni. Nanti kita tanya ya, seni-seni yang sudah kita tontonkan tadi. Nah, setelah berhenti sebagai wartawan Kompas pada tahun 2002, juga jurnalis Bapak Ikram ini, ia memimpin Dewan Kesenian Riau. Nah, ini yang terpenting ya, pucuk pimpinan Dewan Kesenian Riau itu beliau pada tahun 2002 sampai 2007. Dan yang tak kalah pentingnya, saya suka sama Pak Ikram Jamil ini, semua profesi diambilnya nih ya, tentang budaya Melayu itu juga akademisi dan mendirikan ya Akademi Kesenian Melayu Riau. Nah, tadi ada kita buat pembukaan ya, itu tempat beliau. Tapi saya nggak izin kemarin. Izin ya Pak, kemarin ambil videonya di situ. Memimpin Dewan Kesenian Riau dan mempunyai Akademi Kesenian Melayu Riau, sekaligus memimpin dan mengajar di lembaga tersebut pada tahun 2002 sampai 2012. Sekarang masih akademisi. Nah, untuk semua aktivitas ini beliau memperoleh berbagai penghargaan baik dari pemerintah Provinsi Riau, Yayasan Sagang, dan Persatuan Wartawan Indonesia Riau seperti Budayawan Pilihan pada tahun 2003, serta yang terpenting adalah Seniman Perdana, luar biasa ya, 2006 gitu ya. Mungkin teman-teman nggak sabar lagi ya untuk mendengar paparan seorang seniman, budayawan, sastrawan, kemudian akademisi juga gitu ya. Kayaknya itu komplit dari Pak Taufik, tidak salah. Pada pagi hari ini kita undang beliau sebagai narasumber dari program pertukaran mahasiswa pada kegiatan refleksi dari kegiatan kita di Istana Siak dan Candi Muaratakus. Baik, itu udah luar biasa ya pembicara kita hari ini, dan mungkin teman-teman yang jurusan bahasa dan sastra mungkin akan diskusi nanti dengan Pak Taufik Ikram Jamil. Nah, oleh karena itu kita sapa dulu nih pembicara hebat kita. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lancar ya Pak suaranya, jaringannya? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Baik Bapak, ini teman-teman dari seluruh Indonesia sudah tidak sabar lagi nih mendengarkan bagaimana
paparan, refleksi Bapak terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan, Pak. Karena Bapak kemarin nanya, sudah mereka ke sana belum gitu ya. Nah, saya putarkan lagi kegiatannya, dan kemarin kita udah live juga Pak, langsung di sana, sehingga mahasiswa itu sudah punya gambaran tentang Istana Siak dan Candi Muara Takus. Baik, tidak memperpanjang muka lima lagi, kita jemput Bapak Taufik Ikram Jamil. Layar dan kesempatan diberikan kepada Bapak pembicara kita. Silakan Pak, dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk bertemu di ruang maya ini. Walau jarak dan antara kita cukup jauh, tapi hati kita satu. Apalagi ini berkaitan dengan modal kita yang paling besar di dalam kehidupan, kita bicara soal ini, yaitu mengenai bagaimana rentang peradaban yang telah dibuat oleh para leluhur kita, oleh nenek moyang kita, yang kita insya Allah dapat mengambil pelajaran, dapat mempelajarinya dengan baik untuk kemajuan kini dan akan datang. Nah, tadi itu saya melihat perjalanan sebetulnya yang kalau kami mengatakan itu perjalanan dari Melayu purba ke Melayu klasik. Dari Melayu kuno, Melayu lama ke Melayu klasik, yang kemudian dilindasi oleh Melayu modern. Cuma kalau sedikit bergeser sedikit Muara Takus, bergeser sedikit akan kita masuk kepada prasejarah. Jadi perjalanan adik-adik mahasiswa kemarin itu suatu perjalanan yang lintas masa yang luar biasa. Nanti akan saya terangkan sedikit. Memang saya sudah memberi bahan, tapi barangkali bahan itu kalau bisa di-share juga lebih bagus. Saya tidak bisa meng-share sini karena saya tidak diprogramkan untuk itu kan, untuk men-share gitu kan ya. Nah, tapi baik, tadi saya katakan bahwa di situ disebut Muara Takus. Ini mau oke, ini dia. Revisi disebut. Nah, ini di sini ada tahan dulu gambar ini. Ini gambar ini ada Muara Takus, kita sudah dapat Muara Takus. Ya, ini antara Muara Takus. Nah, di sini ini Siak nih, ini penguasa Siak terakhir Sultan Syarif Qasim yang dilihat makanan tadi. Tapi antara Muara Takus ke Siak ini ada nama satu kerajaan lagi namanya Indragiri ya. Tapi sebelum Muara Takus itu ada namanya Kerajaan Kandis yang luar biasa. Ini tidak ada ini, tapi ini kira-kira dipikirkan orang macam inilah mungkin istana itu. Jadi yang diperlihatkan tadi memang Muara Takus dengan Siak ini. Ya. Tapi sebab gini, di antara puncak-puncak budaya ini tentu ada puncak lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Maka saya katakan tadi bahwa kalau di sini misalnya adalah Melayu lama, Melayu tua, ini juga Melayu tua, ini Kandis ya, di Kuantan Singingi. Sementara di sini termasuk Melayu klasik ya, Indragiri. Kemudian Siak Melayu klasik sampai pada Melayu modern. Jadi ada 4 fase yang adik-adik sebetulnya lintasi. Nah, kalau kita melihat, coba slide berikutnya. Nah, dan perjalanan adik-adik itu menjadi menarik karena di Muara Takus itu, ya, Muara Takus itu disebut sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Dan menurut para ahli, Sriwijaya ini adalah Nusantara pertama. Jadi jadi Nusantara ini dibagi dalam 3 fase.
Nusantara pertama itu ketika wujudnya kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, wujudnya kerajaan Majapahit. Yang ketiga, Republik Indonesia ini, yang kita sekarang ini. Jadi, ada memasuki fase pertama. Banyak orang berpendapat bahwa Sriwijaya itu pusatnya di sini, sana, sini. Boleh saja, itu tidak masalah. Begitulah sejarah, dan sebuah kerajaan besar itu memang tidak pernah satu kota, satu tempat yang menjadi puncak, tapi tidak. Seperti Indonesia saja misalnya. Indonesia ibu kotanya memang Jakarta, tapi ada kota-kota besar yang lain gitu. Jadi demikian. Jadi kalau ada daerah lain mengatakan bahwa dia sebetulnya silakan saja. Tetapi di Muara Takus ini ada beberapa bukti bahwa dia adalah pusat Nusantara pertama. Itu pertama dikatakan oleh seorang pakar dari Prancis, namanya Mons kita sebut. Dia mencatat dari Itzing mengatakan bahwa di pusat kerajaan Sriwijaya itu di tengah hari itu tidak ada bayang. Biasanya ada bayang, ini tidak gitu. Jadi pada bulan tertentu tidak bayang. Sebab memang Muara Takus itu terletak di 0,2 derajat bujur timur. Jadi memang tidak ada bayang. Apalagi sekarang ini. Sekarang ini pada tanggal 21 September kemarin, misalnya contoh aja, Pekanbaru ini tidak ada bayang. Sebab matahari betul-betul berada, sebab di sini daerah Khatulistiwa. Nah, jarak Pekanbaru dengan Muara Takus kan tidak jauh ya sebetulnya, kan hanya sekitar 135 kilo. Kalau jalan bagus itu cuma paling-paling 2 jam, tapi sekarang jalan kurang bagus, tapi kita bersabar sebab jalan nanti akan lebih bagus. Jadi ini penting sekali. Terus slide berikutnya. Nah, bukti yang berikutnya yang mengatakan bahwa Sriwijaya itu berpusat di Muara Takus adalah ada prasasti kedudukan bukit. Nah, ditemui pada tahun 600, dibuat pada tahun 634 gitu, 680-an gitu, pada abad ke-7. Di sana disebutkan, coba ini bahasa Sanskertanya, bahasa aslinya seperti ini. Saya kutip dari sejarah Riau ya. Ini bahasa aslinya, Swastri Sri Sakata. Ini kalau dalam bahasa Melayu sekarang, ini masih banyak kita mengerti ini. Misalnya di sini wulan gitu ya, dapun tahia, mak naik itu sama dengan naik. Ini bahasa Melayu yang sangat tua. Dan tapi masih banyak yang kita bisa pahami. Misalnya sini dangan gitu masih bisa. Nah, di sini salah buktinya, di sini bukti mengatakan. Coba kita slide berikutnya. Tolong slide berikutnya. Di sini artinya selama tahun Saka telah berjalan 605 tanggal 11 Paro terang bulan. Setelah bulan Separuh, bulan Waisaka, yang di Pertuan Hyang naik di perahu mengambil perjalanan suci. Pada tanggal 17 Paro terang bulan Yayesa di Pertuan Hyang berangkat dari Minangatamua. Nah, di sini kunci Minangatamua ini. Dia membawa bala tentera 20.000. Nah, 20.000 orang dia bawa bentara dengan ada jalan kaki, ada kemudian datang di Matayap, di depan Sungai Musi, yang kemudian mendirikan kerajaan yang kemudian melanjutkan kerajaan Sriwijaya itu. Nah, sekarang orang bertanya, di mana sebetulnya Minangatamua itu? Dia berasal dari Minangatamua, dia bilang. Di dalam penelitian yang dibaca, ternyata Minangatamua itu adalah artinya sebuah kerajaan, sebuah tempat yang berhubungan dengan 2 sungai gitu. Karena selama ini kami buat nggak ada direcokin. Apa? Jadi berada di 2 sungai, dan 2 sungai itu, dan Muara Takus persis berada di 2 sungai antara Sungai Mahat dengan Sungai Kampar. Dan jadi pas tidak ada tempat lain gitu ya. Coba berikutnya, slide berikutnya. Nah, satu lagi yang membuktikan bahwa menurut Hasanuddin Yusuf dari Universitas Antarabangsa Malaysia, dia mengatakan bahwa Raja Muara Takus Sriwijaya itu pada abad ke-8 pernah mengirim surat kepada Umar Abdul Aziz, ya. Dan juga masih itu. Dia mengirim surat kepada Umar Abdul Aziz minta kirimkan guru, dan dia mengatakan saya ini adalah penguasa 2 batang sungai. Nah, jadi
Jadi surat ini masih tersimpan di Madrid, Spanyol ya. Surat ini masih tersimpan di Madrid, dan Hasanuddin Yusof dari Malaysia, dia mengatakan bahwa surat itu dibuat oleh Maharaja Melayu di Muara Takus, Kampar Riau yang Anda temui tadi. Nah, dari situ juga kita melihat bahwa Candi Muara Takus ini ya, tidak ada samanya di tempat lain di Indonesia. Tidak ada. Coba lihat, bedakan Muara Takus dengan Borobudur. Dan Muara Takus itu abad 6. Ya. Borobudur awal abad 9. Ya. Jadi Muara Takus itu di awal, gitu, lebih awal. Jadi dia tidak ada sama. Kalau biasa candi itu kan ada mirip-mirip, tapi Candi Muara Takus tidak ada samanya. Kalaupun sama itu ada di Asoka India kuno. Jadi ada kemiripan, tapi di tempat lain tidak ada. Jadi ini kelebihan yang Anda pergi kemarin itu di Muara Takus. Dengan demikian menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita juga mengetahui bahwa kalau melihat dari bahasa tadi, bahwa dengan demikian bahasa itu sudah mulai berkembang. Bahasa Melayu sudah mulai berkembang pada zaman Sriwijaya, dan Sriwijaya ini seperti yang kita ketahui dalam sejarah, yaitu dia menguasai berbagai kawasan sampai ke tanah Semenanjung, sampai ke Malaysia sana gitu. Nah, terus slide berikutnya. Yang di bawah tuh apa tuh? Nah, Hah? itu ada suara belakang apa tuh? Jadi gini, tadi saya sudah katakan kalau kita bergeser sedikit, ya, kalau kita bergeser sedikit di Muara Takus itu ada nama tempat namanya Katangka. Katangka itu sebuah kerajaan kuno dan Madan purba. Tetapi ya, nah ini memang agak sebetulnya tidak jauh, tapi masih dalam kawasan Riau misalnya. Artinya saya hendak memperlihatkan di sini bahwa di Riau itu Anda bisa lihat zaman purbanya bisa, zaman prasejarah bisa, zaman purba bisa. Di Riau itu di Universitas Gadjah Mada misalnya pada tahun 2009 menemukan ada pusat prasejarah di Riau, dan ini di aliran sungai Indragiri, dan prasejarah ini berumur 10.000 sampai 40.000 tahun sebelum Masehi. Bayangkan, kalau misalnya Muara Takus tadi pada abad ke-6, ya, kalau Siak lebih mudah lagi, nanti kita akan ke Siak. Ini 10.000 tahun atau 10 sampai 40.000 tahun sebelum Masehi. Dan ini sama dengan Sangiran usianya. Beda antara Sangiran dengan Riau. Ini Sangiran itu ditemui manusia kuno, ya, manusia purba, dia kemudian disebut sampai mengembara sampai ke Eropa. Beda antara tempat yang di Riau ini dengan di Sangiran itu, di Sangiran ditemui kerangka manusia, tapi di Riau belum ditemui. Saya katakan belum, apa sebab? Karena belum diteliti, gitu ya. Baru satu kali penelitian, sementara di Sangiran sudah puluhan tahun lalu diteliti. Jadi artinya saya hendak mengatakan bahwa Muara Takus tampil dengan begitu dahsyatnya, ya, sebab di sana itu ada universitas, ya, ada namanya Universitas Nalanda, ya, tempat orang-orang belajar agama Buddha, gitu ya. Dia tidak muncul hanya dengan sendiri, tetapi memiliki sejarah yang panjang, dan mana sejarah panjang itu dapat ditelusuri dari prasejarah 10.000 sampai 40 tahun sebelum Masehi. Coba berikutnya, slide berikutnya. Nah, dari paparan tadi kita nak mengatakan begitu panjangnya apa sejarah. Di sini kita ada lihat misalnya bagaimana di sini saya tampilkan lagi bahwa di Riau, ya, selain Sriwijaya itu, ya, juga terdapat 20-an kerajaan besar gitu. Nah, ini tadi yang kerajaan yang pertama di Riau itu diperkirakan pada 2 abad sebelum Masehi. Itu kerangkaan di sini. Maka sekarang di Kuansing, di kawasan-kawasan hutan di Riau, terutama di Kabupaten Kuantan Singingi, banyak ditemui bukit piramid seperti ini gitu. Nah, ini juga belum diteliti. Artinya bahwa kerajaan Sriwijaya tadi itu melahirkan begitu banyak peradaban, atau dia juga diilhami oleh peradaban-peradaban sebelumnya, kemudian dia terus berkembang. Nah, dia terus berkembang sampai di Riau memiliki 20 kerajaan, mana beberapa di antaranya sangat penting, ya.
itu menyebabkan kita sangat beragam, ya, sangat beragam. Tapi baik, slide berikutnya. Nah, kita juga harus singgah juga di sini di makam Syekh Burhanuddin, sebab gini, pada akhirnya kita mengetahui bahwa Melayu Riau itu mana identik dengan Islam. Di sini ada makam Syekh Burhanuddin yang meninggal pada abad ke-12. Ya. Dan dia menyiarkan agama ini mulai pada abad 9 gitu. Mulai abad 11 gitu ya. Dan menurut Ustaz Somad dan berbagai kajian ini, dia kalau misalnya dia ini Islam ini termasuk Islam yang awal di Sumatera yang dikerahkan artinya secara sistematik dan keulamaan. Kalau misalnya soal tadi, misalnya contoh tadi, misalnya pada abad ke-8 ketika Umar Abdul Aziz raja di Mortakus sudah bikin surat. Ini penyebaran dan sehat di antara Syekh Burhanuddin, ya. Dan ini mohon maaf lebih dulu dari Wali Songo di Jawa, Syekh Burhanuddin. Terus slide berikutnya. Nah, jadi adik-adik semua, bahwa dari Muara Takus tadi mereka berjalan kaki sampai ke Palembang. Pada abad ke-13 kerajaan Sriwijaya ini runtuh. Ya. Mereka kemudian para dinasti, terutama dipimpin oleh Sangsa Purba, meninggalkan Palembang menuju Bintan pada abad ke-13. Sangsa Purba tokohnya antara lainnya, sama Demang Lebar Daun. Dari Bintan ini di Kepulauan Riau, dan dulu satu provinsi dengan Riau. Makanya Kepulauan Riau dengan Riau itu sangat menyatu sebetulnya. Nah, dari Bintan ini mereka pergi ke Indragiri. Itu maka saya penting saya sebut tadi Indragiri. Karena Indragiri ya. Dari Indragiri mereka kemudian ini maksud saya dinastinya, bukan orang-orangnya secara fisik, dinasti. Dari Bintan ini masih Sangsa Purba, Indragiri masih Sangsa Purba, malah Sangsa Purba ini dijadikan raja di Pagaruyung ya. Jadi kemudian dia balik ke Indragiri, dari Indragiri kemudian keturunan mereka ini pergi ke Singapura. Mereka membangun kerajaan di sana, waktu itu disebut Tumasik, kemudian berubah nama menjadi Singapura. Dari Singapura ini mereka kemudian mendirikan kerajaan baru di Melaka, karena terjadi mereka diserang oleh Singosari, mereka kemudian ke Melaka. Dari Melaka 1511 ditunduk oleh Portugis ya. Di situ bangsa asing mulai menjajah, dan kemudian Sultan Melaka yang terakhir, Sultan Mahmud, berundur ke Pelalawan Riau. Malah dia meninggal di Pelalawan. Dia sampai ke Kampar, balik ke Kampar sampai akhirnya meninggal di Pelalawan. Dan dari Pelalawan ini keturunannya mendirikan Johor. Johor kemudian pindah ke Kepri Bintan, kemudian pecah lagi kerajaan ini menjadi kerajaan Riau Lingga dan Siak. Ini pecahan. Ya, ini pecahan. Siak. Ya, dari kerajaan, kalau kita lihat bahwa kerajaan Siak ini adalah dinasti terakhir dari Muara Takus. Setelah itu memang ada percampuran yang lebih signifikan, misalnya bercampur Melayu, Arab, apa segala macam. Tapi yang Siak ini rada kecil. Ini saya nak katakan bahwa hanya tidak sampai satu generasi raja kecil dapat menguasai perairan Selat Melaka. Ini Selat Melaka penting bagi Selat Melaka penting. Ya. Selat Melaka sangat penting bagi pergaulan internasional ya. Jadi tidak sampai 30 tahun Siak itu dapat menguasai Melaka. Ya. Selat Melaka ini ada data-data yang saya ambil dari buku yang terbit di Malaysia misalnya pada tahun 68 17. Jadi gini, raja kecil ini mendirikan kerajaan Siak 1723 yang anda di istana itu, ya. Nah, pada tahun 1768 dia sudah menguasai kawasan Melaka. Nah, kemudian terus pindah slide-nya lagi, Dek. Ya. Ini saya kutip bukunya dari sini ya.
Ahmad Jalani Halimi yang terbit tahun 2006. Di sini disebutkan bagaimana keperkasaan Siak dapat di bawah Selat Melaka dan perairan di sini dikuasai oleh Kesultanan Siak. Terus berikutnya. Nah, ini Siak terus mengembangkan sayap, makanya adik-adik lihat bagaimana misalnya istana yang megah seperti itu dapat didirikan oleh Siak kerana mereka memang sangat kaya. Kerajaan Siak itu sangat kaya. Mereka menguasai misalnya pernah menguasai Kuala Bilah, Panai, Delhi, Langkat, Batubara. Ini terletak di Sumatera Utara. Ya. Malah mereka menguasai Sambas di Kalimantan. Tapi memang kemudian kerajaan ini terus berkurang kerana pengaruh Belanda. Sampai pengaruh Belanda ini mereka terus menusut keadaannya. Tetapi perlawanan terus saja berlangsung. Misalnya pada akhir abad ke-18 misalnya, justru dipimpin oleh Tengku Buang Asmara atau anak Raja Kecil Sultan Siak yang kedua itu menyerang Belanda dan puluhan Belanda itu mati. InsyaAllah ini akan diusulkan sebagai pahlawan nasional. Mudah-mudahan saudara kita di Siak berhasil menggolkan Tengku Buang Asmara itu sebagai pahlawan nasional. Terus slide berikutnya. Nah, ini Istana Siak yang didirikan ini. Kalau ini coba Anda di situ tadi ada lihat tadi ada komet itu cuma satu di dunia yang masih bagus. Dia dua, satu di Jerman, satu di Siak. Yang di Jerman sudah rusak, di Siak satu. Ya, jadi istana ini bangun memang sangat luar biasa, sangat kaya. Tetapi di sini juga dari Siak ini juga Sultan Sadiq Hasim atau Bapak Sadiq Hasim mengatakan kalau keturunan darah ada surat wasiatnya, mungkin di sini di luar ini ada istana surat wasiatnya. Kalau misalnya keturunan Hasim tidak ada keturunan Hasim, maka hendaklah kerajaan ini diserahkan, antara gitu artinya hendaklah diserahkan kepada pemerintah yang berhak. Nah, oleh Sultan Sadiq Hasim, yang terakhir yang sebagai pahlawan nasional, begitu Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, maka dia kemudian menyerahkan kerajaan Siak ini ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Coba bayangkan. Tapi berbeda dengan nasib lain, Sultan Sadiq Hasim meninggal tahun 68 ya. Dia kemudian menjadi rakyat biasa. Dia bukan saja menyerahkan hartanya, bukan saja menyerahkan harta kerajaan, tapi juga harta pribadi senilai 13 juta gulden, itu sekitar 1.000 triliun kalau sekarang gitu nilainya. Jadi demikian nasionalismenya. Bagaimana dia juga artinya pihak Riau dengan rendah hati harus disebutkan juga, di samping sangat besar peranannya pada Nusantara pertama, juga sangat besar peranannya pada Nusantara 3 Republik Indonesia ini. Coba slide berikutnya. Nah, saya terang ini. Yang diserahkan Sultan Sadiq Hasim itu bukan sungai gitu aja, tapi juga ladang minyak. Ini ladang minyak Blok Rokan. Ya. Blok Rokan ini mulai ditambang ketika zaman Sultan Sadiq Hasim. Pertama kali dapat izin Sultan Sadiq Hasim. Ya. Tahun 26. Jadi, dan ini merupakan ladang terbesar di Asia Tenggara sekarang. Ini ladang ini. Menghasilkan minyak 240.000 barel per hari. Dan wilayah kerajaan Siak ini adalah penghasil utama minyak Indonesia. Dan Indonesia ini sampai tahun 70-an, itu 80% dibiayai oleh minyak dari kerajaan Siak. Artinya bahwa nenek moyang kita begitu banyak pengorbanannya kepada Republik Indonesia, dan mudah-mudahan ini juga dapat menginspirasi kita agar kita juga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan kita, apalagi ada adik mahasiswa ya, dengan kesempatan yang luar biasa. Artinya kesempatan luar biasa itu maksud saya itu sumber informasi teknologi yang demikian dapat menyebabkan kita lebih marah ke depan, lebih maju ke depan. Mungkin jadi
Pak Fikri, demikian refleksi yang dapat saya berikan bahwa alhamdulillah bahwa ada adik telah dibawa untuk berkelana dari masa yang lama sampai sekarang, dan keinginan kita tentulah keinginan pertukaran ini agar kita dapat saling memahami. Kena itulah makanya ada mulok pelajaran Melayu Riau. Betul sekali, memang saya ikut membidaninya di Lembaga Adab Melayu Riau. Kita merancang kurikulumnya, tapi kita juga merancang bukunya. Ya, kita merancang bukunya untuk memberikan penekanan apa yang harus kita lakukan pada masa datang sesuai dengan pembangunan karakter dalam pendidikan kita. Bahwa kita berbeda itu suatu yang rahmat, tapi mari kita sama-sama menghargai perbedaan ini. Di Riau itu sangat jelas sekali. Misalnya kalau Kampar tadi menjadi contoh, di Muratakus itu berlaku sistem matrilineal khat, garis keturunan berdasarkan garis ibu, sementara di Siak itu garis keturunan bapak, patrilineal khat, tetapi tidak ada masalah. Coba lihat, bandingkan daerah lain misalnya, kadang-kadang hanya patrilineal khat atau hanya matrilineal, tapi di Riau dua-duanya ada, dan dua-duanya bisa berjalan seiring, dan dengan satu keinginan bahwa pada 2025 Riau itu harus menjadi pusat ekonomi dan budaya Melayu di Asia Tenggara. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah kita maju bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ayahanda Taufik Ikram Jamil, pemaparan refleksi yang luar biasa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Taufik Ikram Jamil selaku sastrawan, akademisi, sejarawan gitu ya, yang menjelaskan bagaimana proses peradaban Melayu dan keterkaitannya Kerajaan Sriwijaya dengan Candi Muratakus, dan bagaimana keterkaitan dengan Istana Siak gitu ya, dan kerajaan dulu, dan sampai pada hari ini ya kita diskusikan bahwa dari dulu kerajaan Siak, Istana Siak sudah memberikan bantuan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, dan kemudian hasil kekayaan alamnya itu untuk kesejahteraan masyarakat Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya gitu ya. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Taufik Ikram Jamil, saya yakin nih Bapak Ikram Jamil, pada kesempatan kita ini ada yang hadir dari pertukaran mahasiswa program Kemendikbud ini, juga ada yang hadir dari Prodi Sastra Melayu ya, dari Universitas Lancakuning juga ikut yang pada kesempatan kali ini, dan juga udah diikuti juga oleh ada PBSI ya, Muhammad Fajar, itu Grup Budaya Nusantara. Nah, artinya kegiatan kita ini ditonton oleh banyak yang pemerhati dan kemudian mahasiswa bahasa dan sastra yang tertarik tentang apa yang menjadi peradaban Melayu ini. Nah, oleh karena itu sesi terakhir teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen di seluruh Indonesia adalah kita akan berikan diskusi gitu ya. Mumpung lagi ada pakarnya Bapak Taufik Ikram Jamil yang expert di bidang kebudayaan ini gitu ya, dan punya Akademi Budaya Melayu juga. Silakan teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang melalui Zoom, silakan langsung aja raise hand atau juga langsung bertanya, atau melalui kolom chat. Yang ada di YouTube silakan nanti kalau mau bertanya silakan chat di YouTube juga gitu ya. Oke, silakan. Siapa dulu? Silakan diberikan kepada teman-teman. Mas Andika. Ada yang bertanya, silakan, tentang apa yang sudah kita lakukan itu, silakan. Ada? Nah, sebelum mahasiswa-mahasiswa ini bertanya, Pak Taufik Ikram Jamil, nilai-nilai yang terkandung dari Istana Siak dan kemudian juga di Candi Muratakus itu yang bisa dipahami oleh mahasiswa dari kegiatan ini seperti apa, Pak? Ini ada dari juga Noprianti ya, Noprianti. Saya mau bertanya, Pak, ornamen apa saja yang terdapat di Istana Siak? Ya, itu ornamen yang
Begini maksudnya yang pertama awal tadi, bahwa nilai apa yang kita bisa ambil situ, setidaknya nilai yang kita ambil sana, kalau secara arsitektur ya, bahwa di sana bagaimana terjadi pencampuran antara bangsa, pencampuran antara bangsa yang sesungguhnya sangat luar biasa. Macam gini, bahwa bangunan itu misalnya di luarnya menggambarkan Eropa, tapi di dalamnya menggambarkan Melayu. Tapi misalnya bagaimana misalnya kalau istana yang lama itu yang aslinya itu pakai kubah, ya, pakai kubah. Ini kalau kita pergi ke kerapatan itu pakai kubah. Nah, kalau ornamen apa yang ada di sana, bahwa di sana itu memang percampuran antara Eropa, Melayu dan Arab. Jadi percampuran itu yang seharusnya dapat kita gali lebih detail gitu. Itu yang dapat saya jawab. Demikian juga misalnya di Moratacus ya. Kalau Moratacus misalnya, kalau kita melihat misalnya nilai-nilai apa yang ada di sana, juga nilai keterpaduan gitu ya. Nilai keterpaduan dan semangat untuk kehidupan itu. Coba dibayangkan misalnya bagaimana dulu batu bata itu diambil, batu bata untuk membangun tanah untuk membangun candi itu dari namanya desa yang namanya Pongkai ya. Nah, itu orang saling mengulur gitu ya. Artinya benda itu tidak dipikul satu orang atau apa, tapi bersambung. Itu artinya bagaimana nilai kerjasama dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang hendak dia masuk itu merupakan hal yang luar biasa. Apalagi kalau kita bisa meninjau cita rakyatnya yang berada di sana, itu menggambarkan bagaimana pesan-pesan moral itu disampaikan dengan begitu menarik. Sementara Pak Fikri, itu yang dapat saya jawab dari Pak Fikri. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ini ada yang mau bertanya lagi Pak. Ini Mbak Novianti lagi raise hand, tapi ada juga Mas Padia ya. Izin bertanya Pak, mungkin tadi ada yang terlewat ya, kata Mas Padia itu sama saya. Teman saya yang di Jambi bilang kalau di sana ada juga Candi Muara Takus. Berarti bangunan Candi Muara Takus itu ada di berapa tempatkah Pak? Sesuai dengan luasnya Kerajaan Sriwijaya yang pusatnya di Kampar itu. Mungkin Mas Padia ini klarifikasi Pak. Katanya di Jambi ada Candi Muara Takus juga. Itu seperti apa korelasinya Pak? Kalau di Jambi itu namanya di Jambi itu biasanya situ orang sebut Muara Jambi gitu, Muaro Jambi ya. Itu juga merupakan bagian dari Sriwijaya ya, malah bagian dari Melayu. Cuma ini mohon maaf, coba kita banding di sana juga ada Mahligai Stupa. Jadi kalau tadi itu ada itu yang apa itu Mahligai Stupa, tapi Mahligai Stupa yang di Muara Jambi itu lebih pendek, lebih kecil dibandingkan dengan yang berada di Moratacus. Saya kasih contoh, tapi saya kasih contoh begini. Di Siak sekarang, di zaman modern ya, di kota Siak itu pemerintah tidak membolehkan masyarakat membangun bangunan yang lebih tinggi dari Istana Siak. Nah, coba kita bandingkan. Jadi yang di Jambi itu apa? Dari itu Muara Jambi. Di Jambi lain. Jambi juga cukup luas. Artinya, maka saya katakan tadi bahwa karena ini kerajaan besar, dia tidak mungkin menumpuk satu tempat. Tapi di Moratacus itu sangat lengkap sekali gitu ya, bisa berimbang seperti itu. Dan kemudian ada pula catatan dari Itsing yang menyebutkan tentang Moratacus dan prasasti kedukan bukit yang tadi saya bacakan Minangatamua tadi. Jadi kalau di Jambi itu di Muara Sungai Kau ini di dalam. Tapi jangan dibayangkan Sungai Kampar seperti sekarang. Sungai Kampar dulu tuh kapal masuk gitu, ke sekarang nih terjadi peningkatan memang gitu kan. Baik, betul ya Pak ya, terjadi penyusutan gitu ya. Kalau dulu Sungai Kampar kapal masuk gitu ya. Ya, dulu kapal masuk gitu kan. Betul. Makanya orang Kampar menyebut itu bukan Sungai Kampar, Laut Kampar. Ya, bukan Laut Ombun. Kalau nama lama itu Laut Sungai Kampar tuh. Kalau Sungai Siak namanya Sungai Jantan, kalau Sungai Kampar itu namanya Laut Ombun. Laut bilang. Nah, begitu besar sungai itu. Nah, itu. Betul. Ya. Baik. Terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan Mbak Padia tadi. Ini ada yang raise hand nih Pak, Mbak Novianti. Silakan Mbak Novi, langsung aja ngomong. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuman
tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Taufik. Karena kemarin saya sebenarnya seorang guru di Pekanbaru juga. Kemarin udah pernah ikut TOT di apa ya Pak Taufik? Di hotel apa ya Alfa. Jadi yang saya lihat ada buku yang udah diluncurkan, tetapi di sana dalam buku itu banyaknya yang berhubungan dengan memang dengan sejarah, karena saya orang guru seni, jadi saya berpikirnya berhubungan dengan seninya ya Pak. Jadi saya tertariknya kenapa saya bertanya dengan ornamen, karena saya orang seni rupa, saya ingin meneliti atau mengetahui tentang namanya ornamen yang ada di Siak itu, rencana saya gitu. Mungkin nanti saya minta minta nomor telepon atau apa, saya ingin banyak lagi berdiskusi dengan Pak Taufik gitu. Kalau misalnya untuk melihat ornamen lebih mendalam itu, maunya Ibu ke balai kerapatannya gitu, bukan di Istana Siak, balai kerapatan. Balai kerapatan. Di Siak juga tak jauh dari istana itu. Oh gitu ya. Jadi kalau balai kerapatan itu gini, inilah tadi saya katakan bagaimana nilainya. Nilai kalau misalnya di dalam itu, misalnya di Istana Siak itu melekat percampuran berbagai suku bangsa, berbagai bangsa, ada Eropa, ada Cina, ada Melayu, ada Timur Tengah, tetapi begitu keluar dari situ kita dihadapkan dengan misalnya ada satu khusus Belanda saja, Eropa. Nah, tetapi juga di sana ada misalnya yang betul-betul dekat dengan Melayu Riau-nya, yaitu balai kerapatan. Nah, balai kerapatan ini fungsinya adalah Sultan menyidangkan orang. Nah, itu fungsinya. Balai kerapatan. Balai kerapatan itu begitu banyak ornamen yang saya detailnya saya tidak menguasai, tapi misalnya kalau saya pandang misalnya pucuk rebung, apa segala macam sana, pakis itu masih kelihatan sampai sekarang. Dan sampai sekarang alhamdulillah balai kerapatan itu masih terawat dengan baik. Ya. Dia kalau misalnya istana itu Sultan berkantor, dan berumah juga ada istana peraduan gitu ya. Ada bilik peraduan sana sembilan atau istana peraduan, tapi kalau tempat dia menyidangkan misalnya masyarakat apa segala macam, pengaduan masyarakat itu berada di balai kerapatan itu. Iya. Itu menariknya Bu. Iya. Tangga anunya segala juga ada semua. Iya. Masalahnya gini Pak. Ya. Yang saya mau lihat apa dari ornamen itu apa sih yang bisa dikaji atau apa nilai-nilai yang terkandung untuk siswa gitu. Saya akan mempelajari itu rencananya gitu. Karena selama ini kalau belajar MMR itu kan kita mempelajari tentang sejarah dan terus banyaknya ke seni tari dengan, kalau dalam seni ya, seni tari dengan seni musik. Jarang yang ibaratnya kita mengaji dengan ornamen itu gitu. Gini tuh, kalau tidak salah saya itu ada satu bagian. Ibu ngajar di mana, SMA atau SMP Bu? Mohon maaf. Saya SMK Pak. SMK, tidak SMA derajat Bu. SMA derajat itu ada juga Bu, arsitekturnya Bu. Tapi memang ada. Ya, yang ada arsiteknya dan tapi tidak menggaji ornamen itu. Iya, betul. Misalnya ornamen itu apa sih fungsinya? Kenapa orang dulu membuat ornamen itu? Pasti ada makna dalam situ, simbolnya apa gitu. Iya. Memang masih sangat terbatas ya Bu ya. Ya itu yang mau saya tahu. Ya, mungkin tapi juga kan situ ada, karena saya ikut nulisnya Bu buku itu, tapi saya ingat saya itu ada pucuk rebungnya, ada manggisnya kan ada situ Bu. Iya. Cuman mengenalkan ornamennya gitu. Iya. Tapi simbol dari ornamen pucuk manggis itu maknanya apa? Belum tergambar. Belum sampai ke filosofinya gitu Bu. Iya. Makanya nanti saya mau itu mungkin berbincang banyak sama Bapak. Dengan senang hati Bu, sebab ini memang bersama gitu. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih.
Baik. Terima kasih Bu Novianti. Ya, sama-sama. Sudah bertanya dan tertarik untuk melakukan penelitian bersama Pak Taufik Ikram Jamil. Nanti kalau mau kontaknya mungkin di akhir kegiatan, mungkin nanti di chat kita kasih nomor Pak Taufik Ikram Jamil ya. Ini kayaknya menarik ya Pak temanya, diskusinya, karena memang diskusi tentang budaya Melayu ini kan udah mulai ini sekarang ya kurang gitu ya, lebih banyak ke bidang-bidang yang lain. Mungkin kita akan buat sesi khusus nanti ini untuk pemaparan budaya Melayu. Tapi ada nih Pak dari mahasiswa kita, pertukaran mahasiswa ini, sebelum Bapak-Bapak Ibu yang lain mau bertanya, karena ada dari Ibu Sumiati di SMP Negeri 7 Dumai, kemudian ada mahasiswa kita nih Pak, dan yang dari Jawa bertanya, Mbak Diyaratun. Assalamualaikum Bapak, mohon izin bertanya Pak. Tadi terdapat penjelasan mengenai perjalanan dari kerajaan Kepri ya, mengalami perpecahan menjadi kerajaan Lingga dan Siak. Itu penyebab dari perpecahan itu apa Pak? Nah itu dia Pak. Pertanyaannya sensitif Pak ya. Sensitif sekali. Iya, baik. Tapi kasar gini. Nah itu tapi sebetulnya sensitif, tapi menerangkan sebetulnya tidak bisa pendek tuh. Jadi gini, begini. Kita tahu bahwa pada masa-masa tertentu ada pemerintah zalim atau kurang adil gitu ya. Nah, pada satu saat kerajaan Johor itu, jadi kalau kita, ini mohon maaf kalau kita sebut Johor itu bukan luar negeri, sebab kerajaan Johor itu juga meliputi wilayah Siak sekarang ini. Jadi kalau itu maka kalau kita bicara Melayu ini kita bicara sekarang internasional, jadi dulu tidak. Jadi ketika kerajaan Johor itu, tadi saya sudah bilangkan bahwa dari Melaka, khususnya dari Melaka, kemudian lawan Portugis pindah ke Pelawan pindah ke Johor. Nah, ketika di Johor pada satu saat, ya, pada abad ke-17 itu terjadi namanya Laksmana itu membunuh Sultan. Karena perlakuan tidak adil Sultan. Dibunuh Sultan itu, rupanya Sultan ini punya anak di dalam kandungan. Nah, anak itu namanya Raja Kecik. Ya. Kemudian Raja Kecik yang meninggal ke Siak. Sultan yang ketika Sultan Mahmud itu meninggal, dia itu dia tidak punya anak. Dibilang tidak punya anak. Sehingga yang mengambil alih kekuasaan adalah Datuk Bendahara. Nah, Datuk Bendahara ini kemudian dia punya anak lagi. Namanya Tengku Sulaiman, Tengku Tengah, Tengku Kamariah. Nah, kemudian rupanya Sultan Mahmud ini punya istri yang hamil waktu itu. Nah, kemudian anaknya ini kemudian mengumumkan diri bahwa yang menguasai kerajaan itu harus saya, dia bilang. Saya, itu Raja Kecik. Nah, Raja Kecik ini kemudian menyerang Johor dari kawasan-kawasan nama sekarang, menyerang Johor, terutama dari Bengkalis. Dia menyerang Johor dan kemudian Johor itu dapat ditaklukkannya. Jadi raja dia pada usia 17 tahun. Tentu raja tadi tersingkir. Nah, kemudian dia memindahkan Johor ke Bintan. Dia ke Bintan. Tetapi tentu yang terguling tadi tidak puas hati, dia juga menyerang Raja Kecik. Akhirnya menyerang Raja Kecik, akhirnya Raja Kecik ini menikah sama adiknya, ini menikah Tengku Kamariah. Nah, Tengku Kamariah, kemudian adiknya itu, kemudian terjadi perpecahan, akhirnya boleh dikatakan Raja Kecik ini mengalah. Ya itulah, kalau itu engkau tidak juga kerajaan itu, ambillah saya pergi ke Sumatera. Itu dia mendirikan kerajaan Siak. Jadi itu sangat pecah. Jadi sehingga wilayah Siak ini misalnya contohnya misalnya wilayah Gasib, Bengkalis tidak lagi di bawah Johor, tapi di bawah Siak, kan pecah berarti itu. Jadi akhirnya Riau Lingga itu akhirnya mereka cuma menguasai Johor, Lingga sekarang ini itu disebut punan Riau Lingga gitu kan. Jadi Lingga kemudian apalagi setelah 1824 pecah lagi Singapura lepas, Johor lepas, tinggallah Riau Lingga, tinggal kecil, makin lama makin pecah, terpecah. Jadi antara lain itulah akibat. Artinya ada perebutan kekuasaan di dalam istana Melayu. Itu yang dapat saya terangkan untuk apa. Jadi kapita seperti itu. Baik, luar biasa Bapak Taufik Ikram Jamil memahami betul bagaimana proses sejarahnya gitu ya tentang keluasan ilmu dari Bapak Taufik Jamil ini. Dulunya dia terdiri mungkin dari satu, akhirnya terpecah gitu ya, Johor, Lingga, akhirnya Sultan Kecik tadi pergi ke wilayah Siak dan mendirikanlah istana Siak. Iya, betul, luar biasa. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya,
luar biasa. Tadi ada yang raise hand, Bapak Muhammad Tadar tadi ya, yang mau bertanya. Silakan. Jika ada teman-teman yang lain, terutama Bapak Muhammad Tadar, ada yang mau didiskusikan dengan Bapak narasumber kita, silakan. Oke, masih mute Pak, maaf Muhammad Tadar, masih mute. Di sebelah kirinya itu ada tanda mute, silakan ditekan dulu tanda mute-nya. Oke, masih mute, Bapak. Oke, baik. Ada mahasiswa-mahasiswa kita yang khusus di jurusan Bahasa dan Sastra, yaitu Mbak Zainatun Universitas Semarang juga, sama Ika. Oke, Mbak Ika, silakan bertanya. Menarik sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Taufik Ikram Jamil tadi. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya, terutama yang sastra tadi ya, itu menarik sekali pembahasan dari Bapak Ikram Jamil. Oke. Ibu Sumiati, silakan. Tadi juga ini bertanya chat ya. Saya dari SMP Negeri 7 Dumai. Oke, silakan Bu. Oke, ini dari Nopianti lagi, Pak Nopianti. Assalamualaikum, mohon bantu share nomor WA ayah Bapak Taufik Ikram Jamil. Oke, boleh Bapak? Boleh. Ibu Novianti sangat tertarik sekali dengan pemaparan dan materi yang dijelaskan tadi, maka mungkin dia akan menindaklanjuti ininya ya. Oke. Nanti kita kasihkan, udah izin sama Bapak. Ada pertanyaan yang lain, teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia yang di YouTube atau di Zoom ini, silakan selagi kita ada pakarnya gitu ya, yang betul-betul memahami sejarah dan peradaban itu. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain ngechat dan kemudian yang mau langsung cerita, mungkin pesan Bapak selaku sastrawan, budayawan, akademisi, ya, yang memahami sejarah tentang peradaban Melayu juga gitu Pak. Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa program pertukaran mahasiswa ini, apa yang nilai-nilai yang perlu kita sampaikan Pak, agar mereka paham bahwa Indonesia itu kaya dengan keanekaragaman, terutama budaya Melayu ini, gitu ya. Terutama bahasanya, bahasa Melayu ini kan jadi dasar untuk adanya bahasa Indonesia, gitu ya. Nah itu seperti apa Pak sebagai akademisi dan sastrawan, gitu ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, kita harus mengkaji tradisi, tapi bukan untuk tradisi, tapi kita mengkaji tradisi itu untuk masa depan. Dan itu juga menjadi satu kecenderungan dunia, sebab dunia sekarang ini, menurut pakar futuristik, yang memberikan nilai kepada manusia itu hanya dua hal. Karena pertama agama, yang kedua adalah tradisi. Politik, ekonomi segala macam bias, tidak bisa memberi identitas seorang. Tinggal itulah. Dan kita mempelajari tradisi bukan untuk kita bagaimana kita bisa menghormati orang lain. Itu maksudnya. Jadi kita tradisi bukan berarti mempelajari tradisi kita. Bukan berarti kita untuk menjejak orang lain, bukan, tapi untuk menghargai orang lain. Sebab hanya dengan kita mempelajari orang lain, kita tahu siapa kita, dan dengan demikian kita dapat bertindak lebih arif. Jadi begitu. Sama dengan kalau di Kemelayuan juga seperti Melayu itu dasar nilainya tradisi agama gitu. Jadi demikian juga yang hendak kita pesankan kepada kawan-kawan, kepada adik-adik, bahwa sesungguhnya kita mempelajari tradisi itu bukan berarti nepotisme, tapi kita supaya kita tahu diri kita. Dengan kita menghargai diri kita sendiri, berarti kita harus menghargai orang lain, sebab orang lain juga seperti itu. Nah, itu Pak, kira Pak Fikri. Oke, baik, luar biasa Pak yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Taufik Ikram Jamil. Baik, kepada mahasiswa-mahasiswa yang ikut di program pertukaran mahasiswa ini pada modul Nusantara, jika ada yang mau bertanya lagi, ya silakan. Ada Mas Andika, Mas Rahmat ya, Mas Rahmat, oke, atau Bapak Muhammad Fajar dari tadi pengen ngomong tapi belum bisa nih Pak ya. Kalau Bapak mau diskusi, silakan Bapak. Oke, Bapak suaranya masih belum terdengar, mungkin pakai lupa mute-nya ya. Enggak ya? Oke, baik. Teman-teman yang lain, Mas Rahmat,
Mas Andika. Kemudian ini silakan Mas Rahmat. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak? Oke, baik. Tidak, Pak. Ya, silakan. Tidak, Pak, sudah cukup tadi terwakilkan. Oke, sudah ya, sudah Mas Rahmat ya. Oke, baik. Kalau begitu, karena jam saya sudah menunjukkan jam 11.37, oke, berarti kita sudah sampai kepada penghujung acara. Saya atas nama dosen yang memegang modul Nusantara pada kegiatan ini, menarik sekali Pak Taufik Ikram Jamil apa yang kita sudah diskusikan tadi, yang khusus untuk lebih luas gitu ya, seminar tentang kebudayaan Melayu ini yang memang perlu kita biasakan untuk mahasiswa-mahasiswa itu bisa mengenal tentang sejarah ya, sejarah yang peradaban Melayu itu, sehingga pada saat sekarang zaman modern nilai-nilai itu mulai kurang diminati atau mungkin kesadarannya itu perlu ditingkatkan kembali gitu ya. Nah, dari apa yang kita diskusikan tadi dengan pakarnya, mungkin banyak sekali yang sudah kita dapatkan tentang sejarah dan bagaimana nilai-nilai terkandung di dalam peradaban budaya Melayu dalam bentuk istana ya, istana Siak atau mungkin Candi Muaratakus. Nah, semoga teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia dapat mengambil pelajaran bahwa orang yang hebat itu adalah orang yang tidak pernah melupakan sejarah gitu ya, dan orang-orang yang sudah berjasa dalam perkembangan kebudayaan itu sendiri dan bangsa Indonesia ini. Nah, mari kita hargai proses yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita, termasuk apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Taufik Ikram Jamil dengan membuatkan buku ya, buku budaya Melayu dalam kurikulum dan kemudian menjadi pedoman bagi anak SD sampai SMA. Luar biasa, tepuk tangan kita berikan kepada Bapak Taufik Ikram Jamil, tepuk tangan luar biasa. Oke, dengan ini ya Pak, dengan ini ya tepuk tangannya gitu. Oke, luar biasa. Jadi nanti Ibu Novianti di akhir acara nanti saya ada izin mengasih nomor Pak Taufik Ikram Jamil, nanti setelah ini saya akan kami chatkan di room ini. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kegiatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih Pak kepada Bapak Taufik Ikram Jamil. Ini tokoh yang luar biasa menurut saya gitu, yang ikhlas, yang kemudian yang mau gitu ya. Susah sekarang nih ya, tokoh-tokoh susah mendapatkannya, mencarinya gitu. Nah, kebetulan Pak Taufik Ikram Jamil itu orang yang luar biasa. Saya salut Pak kalau ada saya. Kenapa? Karena begitu humble, down to earth-nya gitu ya, orang hebat, tetapi masih semangat untuk berbagi ilmu dan sejarah kepada mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Gitu ya. Melayang saya nih jadinya, melayang jadinya saya. Gitu Pak, iya. Biar ada recordnya, karena kita ini live di YouTube kan Pak ya. Jadi teman-teman kalau ingin melihat bagaimana Pak Ikram Jamil itu melakukan puisi, sastra, bukunya. Saya tadi malam sampai searching Pak di YouTube karya-karya Bapak gitu ya. Saya tadi bilang mau ditontonkan bagaimana Bapak merindingnya saya dengar baca puisi gitu ya di YouTube gitu. Kayaknya karena waktu kan, akhirnya kan ya teman-teman saya kasih aja link YouTube-nya. Nanti lihat Pak Ikram Jamil begitu ininya. Jadi tidak salah kalau pemerintah memberikan sastrawan Budiman tadi ya, gitu ya, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Taufik Ikram Jamil. Insya Allah kita akan follow up kegiatan kita ini, karena ini program dari pemerintah ya Pak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek dalam kegiatan pertukaran mahasiswa, dan saya dapat untuk kegiatan modul Nusantara ini. Salah satunya adalah refleksi. Nah, mungkin di kegiatan lain kita nanti akan undang Bapak untuk buat seminar gitu ya. Nah, gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada apa yang sudah Bapak lakukan, informasi ilmu yang diberikan kepada mahasiswa. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, saya tukar posisi dulu sama Pak Fikri tadi. Kebetulan saya berada di rumah Pak Fikri, dan
beliau tadi ada masalah di teknis laptopnya, jadi harus pakai satu laptop barengan sama saya. Nah, ternyata seru sekali tadi diskusi kita yang telah kita lakukan, lebih dari 1 jam yang telah kita lakukan tadi. Ternyata tidak disangka bahwa kita semuanya larut dalam serunya diskusi ini. Nah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Taufik tadi menjadi berkah untuk kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa budaya di Indonesia ini sangat beragam, dan kita patut untuk melestarikan setiap budaya yang ada di daerah tadi. Nah, saya sebagai moderator, izin buat teman-teman semuanya untuk membuka kamera, karena saya ingin mengambil dokumentasi untuk foto. Oke. Jika yang berkenan, silakan hidupkan kameranya, lalu berpose dengan gaya yang terbaik. Oke, kita mulai dari slide yang pertama ya. Oke, sudah. 1, 2, 3, senyum. Oke. Baik, sebentar. Oke, selanjutnya slide yang kedua. Oke, sudah yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Ibu penonton. Terima kasih yang terkhusus untuk Bapak Taufik Ikram Jamil. Semoga apa yang disampaikan menjadi berkah. Untuk yang meminta nomor handphone Bapak Taufik Ikram Jamil tadi akan saya secara personal akan saya chat. Oh, ini ternyata sudah disampaikan oleh Pak Fikri tadi ya, ini nomornya. Silakan dicatat untuk Ibu Novianti. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Semoga apa yang direncanakan terrealisasikan dengan baik ya Ibu. Ya, baik, saya sebagai moderator pamit, mohon undur diri. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bapak Taufik. Saya live ya. Ya Pak, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, Bapak Pak. Ibu. Terima kasih tuh. Seru sekali tadi diskusi kita yang telah kita lakukan, lebih dari 1 jam yang telah kita lakukan tadi. Ternyata tidak disangka bahwa kita semuanya larut dalam serunya diskusi ini. Nah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Taufik tadi menjadi berkah untuk kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa budaya di Indonesia ini sangat beragam, dan kita patut untuk melestarikan setiap budaya yang ada di teman-teman semuanya. Boleh untuk sebagai moderator, izin buat teman-teman semuanya untuk membuka kamera, karena saya ingin mengambil dokumentasi untuk foto. Oke. Jika yang berkenan, silakan hidupkan kameranya, lalu berpose dengan gaya yang terbaik. Oke, kita mulai dari